Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan analisis laporan keuangan untuk analisis arus kas ya. Dan ini kita bagaimana cara menganalisis aktivitas pembiayaan. Nah, kemarin kita sudah bahas gimana cara melakukan analisis pembiayaan ya. Ada dua, liabilitas dan ekuitas. Nah, sekarang Pak Eci akan bahas terkait ekuitas, liabilitas dulu gitu ya. Dan kemarin liabilitas ada beberapa yang menjadi perhatian penting ya dari liabilitas ini. Jadi liabilitas merupakan salah satu bentuk pembiayaan modal yang ya ini diistilahkan oleh para analisis sebagai capital financing gitu ya. Jadi khususnya untuk liabilitas jangka panjang ya. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan bisnis kita butuh modal, ya salah satu caranya adalah minjem duit. Nah, itu adalah liabilitas berarti ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk liabilitas yang menjadi gray area, ya salah satunya adalah leasing, ya. Ini sudah kita bahas kemarin dan bagaimana cara menganalisis leasing, ya. Nah, jadi dari semua liabilitas itu ada 3 yang sering bermasalah, yaitu pertama leasing, contingency, sama off balance sheet financing. Ya, jadi ada beberapa bentuk liabilitas yang ini sebetulnya harusnya dicatat di neraca, tetapi malah tidak juga dicatat di CLK gitu ya. Tapi malah di memo perusahaan, artinya tidak masuk ke dalam laporan keuangan, baik itu ke halaman mukanya maupun ke CLK-nya, notes-nya gitu ya. Oke, kemarin kita sudah bahas leasing, kita sekarang akan lanjutkan untuk membahas contingency dan off balance sheet financing. Oke, yang pertama contingency dulu. Nah, contingency pada dasarnya sering bermasalah ya. Jadi dari tipe-tipe liabilitas yang ada baik current maupun non current gitu. Nah, contingency ini yang unik gitu ya. Ini tidak muncul di halaman muka. Kalau leasing itu muncul ya di non current liabilities ya. Jadi ini muncul di non current liabilities. Nah, tetapi kalau contingencies itu nggak muncul di non current di halaman muka laporan keuangan, tetapi ini munculnya di mana? Ini munculnya di CLK. Nah, jadi ada beberapa tipe liabilitas yang dia muncul di halaman muka laporan keuangan gitu ya. Idenya itu jadi ini yang sering gray area, jadi leasing itu yang sering kalau yang muncul di halaman muka itu leasing di non current liabilities. Nah, yang ini muncul di CLK ya. Nah, kemudian yang off balance sheet ini nggak muncul di NCL, nggak muncul di CLK, hanya munculnya di memo gitu ya, di memo atau ya catatan di perusahaan. Dan ini kalau kita sebagai analis ini nggak tahu gitu ya off balance sheet ini. Yang tahu ya orang dalam perusahaan gitu ya. Ternyata ada memo yang mengakibatkan perusahaan di masa yang akan datang harus membayar kewajibannya gitu ya. Nah, that's why ini semua perlu sebetulnya demi akuntabilitas gitu. Kalau misalkan kita selaku investor ingin menanamkan modal pada membeli saham perusahaan ini, ya kalau dia liabilitasnya banyak disembunyikan dalam bentuk memo, ya ini gawat. Berarti kita tidak bisa melihat ada apa di balik udang gitu. Ada apa di balik batu? Apakah ada udang ataukah ada bakwan gitu? Ataukah ada kalajengking mungkin ya? Nah, seperti itu. Jadi ini yang sangat berbahaya ya, dan ini memang gampang-gampang susah juga untuk melihat apakah ada transaksi yang memang bertipe off balance sheet financing. Nah, jadi ini intinya. Ketika menganalisis liabilitas ya, terutama pembiayaan, ada pembiayaan yang memang muncul di halaman utama, ada yang di CLK dan ada yang nggak muncul sama sekali. Nah, kemarin kita sudah bahas yang NCL, sekarang kita bahas yang CLK ya. Nah, jadi teman-teman semua, yang dimaksud dengan contingencies itu adalah bahwa dia potensial potensial gain atau loss ya. Jadi potensi masih bersifat dugaan ya. Nah, itu juga masih belum bisa dipastikan bahwa ini akan terjadi atau tidak. Nah, itu dinamakan contingency ya, di mana penyelesaiannya tergantung pada satu atau lebih peristiwa yang akan datang. Nah, maksudnya gimana? Jadi contingencies ini dilampirkan di CLK. Kenapa? Karena belum tentu di masa yang akan datang perusahaan akan timbul kewajiban kontingensi ini gitu ya. Nah, kalau ternyata memang di masa yang akan datang itu baru kita ketahui, di saat ini masih belum. Nah, begitu udah 2 tahun lagi terjadi, nah baru timbul loss. Nah, pada saat itu bukan kontingensi lagi kayak gitu ya, udah langsung masuk ke liabilities ya. Berarti nanti bisa loss, ya udah loss gitu ya. Yang hilang apa? Yang hilang misalkan aset gitu ya. Nah, maka asetnya hilang atau bisa jadi muncul
liabilitas tambahan gitu ya, karena liabilitas tambahan. Misalkan ya, seperti terjadinya litigasi atau permasalahan sengketa hukum. Nah, itu juga pada saat ini digugat. Ya, kita belum tahu apakah putusan pengadilan itu kita akan memenangkan perusahaan atau tidak. Nah, ini biasanya informasi terkait contingencies ini ada di laporan tahunan ya. Laporan tahunan sama prospektus ya. Itu biasanya ada ya, prospektus. Nah, di CLK kadang ada, kadang enggak gitu ya. Jadi kalian harus melakukan triangulasi sumber data. Artinya kalau nggak ada di CLK, lihat ke laporan tahunan. Kalau tidak ada di laporan tahunan, maka lihat ke prospektus. Ya, prospektus sudah siap saat terbit. Bisa jadi dia terbit ketika ada right issue, ketika ada corporate action seperti itu ya, aksi korporasi. Biasanya right issue. Nah, ketika terjadi right issue, kemudian juga yang melibatkan dana publik gitu ya. Nah, itu biasanya harus bikin prospektus. Jadi tidak tiap bulan, tidak juga tiap tahun ya. Kalau misalkan setahun bisa sekali, 2 kali ya tergantung kondisi perusahaan ya. Jadi lihat saja di prospektus terakhir kalau memang ini. Biasanya juga kalau menerbitkan obligasi juga ada. Nah, itu seringkali diberitahukan. Bahkan kalau di analisisnya Bukalapak gitu ya, di prospektusnya Bukalapak, dikasih tahu bahwa perusahaan sedang digugat masalah apa, oleh siapa. Nah, kemudian di situ ada analisis dari pengacaranya gitu ya, bahwa bagaimana kedudukan kasus ini dari segi hukum itu apakah Bukalapak kuat atau tidak. Dan ternyata kuat. Nah, itu sebetulnya masih masuk ke kontingensi gitu ya. Nah, dan itu yang harus kita pertimbangkan ya. Nah, sehingga apa? Kalau ternyata kuat, maka kita tidak akan menjadikan ini sebagai kewajiban kontingensi atau contingent liabilities gitu ya. Malah masih potensial gain. Nah, mungkin contingent aset gitu ya, seperti itu. Tetapi kan contingent gain atau baru akan dicatat sebagai gain ketika dia sudah berpotensi 90% kemungkinannya. Nah, kalau masih di bawah 90% masih tidak dilampirkan di dalam CLK juga gitu ya. Seperti itu. Yang hanya dilampirkan CLK hanya contingent liabilities. Jadi kalau dia loss baru nanti dilampirkan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa muncul karena adanya sengketa hukum ya. Nah, di sini peluangnya kalau misalkan perusahaan biasanya selalu optimis ya. Nah, maka biasanya itu berkaitan dengan contingent aset ya. Tetapi tentunya tidak bisa dicatat sebagai aset sampai atau gain gitu ya. Sampai dengan apa? Sampai dengan dia menang. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia loss, kalau contingent liabilities masih bisa dicatat di laporan keuangan, ya. Jadi kalau kemungkinan dia kalah, nah ini akan muncul sebagai contingent liabilities, gitu ya di CLK, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini akan baru munculnya di CLK, gitu ya. Apakah sudah terjadi loss? Belum, ya. Cuman dikasih tahu aja di pengguna di CLK bahwa ini akan sedang terjadi sengketa hukum dan kemungkinan akan kalah gitu ya. Nah, sehingga di masa yang akan datang kalau kalah akan timbul ya gugatannya misalnya 1 miliar ya dia harus bayar 1 miliar. Maka barulah ketika gugatannya kalah ya dia harus bayar, maka pada saat itu loss muncul. Jadi bukan saat ini posisinya gitu ya. Atau karena adanya penggusuran gitu. Kemudian juga ya ini misalkan tanahnya berada di lahan sengketa bisa terjadi ya dan itu bisa diketahui dari ya sebetulnya berkaitan dengan ya tanah perusahaan seperti yang masuk ke dalam tata kota ruang wilayahnya di kabupaten atau kota. Jadi misalkan akan dibangun jalan tol di situ, nah dia posisinya asetnya sedang berada di tanah sengketa, maka pasti terjadi penggusuran. Nah, sehingga apa? Tinggal dilihat kalau terjadi penggusuran apakah harga ganti ruginya itu di atas atau di bawah dari cost pembelian aset tersebut ya. Seperti itu. Nah, kemudian collectibility of receivables ya, tingkat tagihannya kalau misalkan dia tidak berhasil ditagih, maka akan muncul piutang tak tertagih sehingga akan muncul kerugian BDM expense gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu kontingent. Jadi masih bersifat belum pasti gitu ya, belum pasti dan belum bisa dimunculkan ke halaman muka laporan keuangan. Nah, dan ini juga bisa terjadi karena adanya garansi produk gitu ya. Jadi klaim atas kerusakan barang ya. Dan ini kalau dia menjual barang gitu, goods gitu ya. Nah, kalau dia jualnya jasa maka garansi atas kinerjanya. Misalkan
ketika garansi servis di iColor ya, khusus untuk servis iPhone dan produk-produk Apple ya, ada jaminan garansi selama 1 bulan. Jadi kalau barangnya rusak kurang dari 1 bulan, maka nanti akan gratis biaya untuk servisnya gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk kontingen juga, kontingen liabilities gitu ya. Kemudian ada tax assessment, ini pemeriksaan pajak gitu ya. Jadi ini bisa terjadi karena ya kalau dia diperiksa dan perusahaannya besar, kalau dia udah masuk bursa pasti udah jadi objek DJP gitu ya. Nah, ini bisa terjadi pajak yang kurang bayar ya, seperti itu. Kalau termasuk denda, wah ini lebih gede lagi ya. Nah, itu juga kontingen sama ya. Nah, kemudian ini untuk asuransi dan ada bencana gitu ya, kerugian karena bencana. Nah, ini biasanya kalau dia terletak di daerah-daerah yang rawan gempa ya, seperti Banten kan sekarang lagi rawan gempa ya. Jadi kemungkinan dia harus memberitahukan bahwa asetnya berada di ya daerah yang rawan gempa, sehingga ini bisa terjadi kemungkinan gempa yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh si XL Axiata ya ketika di Aceh. Dia waktu itu banyak perusahaan belum mempertimbangkan bahwa Aceh itu ternyata terletak di lempengan yang rawan gempa gitu ya. Nah, produk-produk operator yang lain kayak IM3, kemudian Telkomsel dan sebagainya belum mempertimbangkan hal ini, atau mungkin tahu tapi ya diabaikan saja gitu ya. Karena kan masih belum mungkin juga akan terjadi gempa. Nah, tetapi Exa Axiata di tahun 2004 ini sudah memasukkan area Aceh itu sebagai wilayah yang rawan gempa. Belum terjadi tsunami ketika itu dan belum terjadi gempa Aceh gitu ya. Nah, akhirnya dia membangun tower-tower yang ada di Aceh itu dengan konstruksi yang anti gempa. Dan ternyata terbukti ya, ketika terjadi gempa maka yang layanan yang pada saat itu ada hanyalah XL Axiata ya, karena towernya masih berdiri gitu ya, karena memang costly banget, sangat mahal sekali karena konstruksi anti gempa kan tidak murah ya. Tapi nah itulah salah satu mitigasi risiko yang sebetulnya kalau diberitahukan di CLK itu sifatnya masih contingent liabilities gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi analis di sini kalau memang perusahaannya itu bagus, informasi tentang contingent ini pasti kasih tahu gitu ya, sehingga akan memudahkan bagi kita bahwa oh, oke, ini potensi loss atau liabilitas yang timbul di masa yang akan datang akan tinggi atau tidak ya. Nah, itu kalau kontingensi ya. Kemudian bagaimana cara suatu perusahaan itu mencatat bahwa transaksi itu suatu transaksi termasuk ke dalam kategori contingent liabilities atau tidak, gitu ya. Nah, maka ada dua. Pertama, probabilitasnya yang dilihat ya. Apakah tingkat keterjadiannya itu di antara, sebenarnya ini bukan kontingensi ya. Kalau 51 sampai 99 namanya provisions, dan ini masih muncul di halaman muka ya, provisi. Nah, jadi kayak garansi produk gitu ya, produk warranty dan sebagainya itu masuknya ke provisi sebetulnya ya, bukan ke kontingensi. Jadi seperti itu. Ini berdasarkan PSAK 71. Nah, kalau gitu sudah ada shifting nih. Jadi yang dimaksud dengan kontingensi itu yang possible ya. Probability-nya itu adalah possible. Jadi possible probability gitu ya, di mana tingkat probabilitasnya itu di bawah 50% gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah contingent liabilities ya. Jadi pertama probabilitasnya di bawah 50%, yang kedua ya jumlah liabilitas yang munculnya itu bisa diestimasikan, bisa dihitung dan ada nilainya, seperti halnya ketika memprediksi bahwa ini terletak di patahan dan rawan gempa, dan kalau terjadi gempa maka prediksinya akan mentimbul kerugian sebesar sekian gitu ya. Nah, itu baru dimunculkan sebagai contingent liabilities di neraca ya, di CLK tidak masuk ke halaman muka. Tetapi kalau ternyata memang tidak bisa diprediksi dengan pasti harganya, hanya diberitahukan bahwa akan ya terjadi gempa kemungkinan karena berada di daerah patahan yang rawan gempa gitu ya, maka itu tidak wajib dimasukkan ke dalam contingent liabilities CL. Kenapa? Karena tidak ada nilainya gitu ya. Nilainya belum dapat diukur dengan pasti. Nah, jadi agar bisa masuk ke dalam CLK gitu ya, maka harus bisa diukur sama probabilitasnya di bawah 50%. Nah,
Itu yang harus dipahami. Nah, sekarang kembali lagi ya, contohnya ini tadi ya, kerugian karena ya produk warranty sama uncollectible receivable ini sebetulnya contoh dari Subramanian ini salah ya, masih belum disesuaikan di PSAK 71 ya. Kalau di PSAK 71 yang namanya kerugian karena piutang tak tertagih, kemudian karena warranty, ini semuanya masuk ke dalam apa? Provisi ya. Jadi muncul di halaman muka laporan keuangan. Ya, kalau dia di bawah 50% maka bukan kontingen namanya. Kalau bukan provisi namanya, tapi kontingen dan cukup dilampirkan di CLK ya. Nah, oke, nah sekarang kalau gitu bagaimana cara si analis melakukan analisa terhadap contingent liabilities ya? Apakah sebetulnya perusahaan ada contingent liabilities ya dari kontrak-kontrak yang dilampirkannya gitu ya? Ya misalkan ada sengketa hukum dan sebagainya gitu ya. Ataukah memang biasanya perusahaan ada dua sikap. Pertama, ketika ada sengketa seperti Bukalapak gitu ya, dia dicantumkan sebagai kontingen, contingent liabilities dan CLK maksudnya itu ya. Tapi ada juga yang sebagai ya lampiran aja, tidak masuk ke CLK. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sama subjective judgment sekali. Nah, sekarang bagaimana cara analis mengetahui bahwa kontrak tersebut atau sengketa ataupun informasi yang diberitahukan di laporan tahunan itu sebetulnya seharusnya dikategorikan sebagai contingent liabilities dan harus muncul di CLK ya. Sehingga kalau tidak muncul maka dicatat itu sebagai bias. Nah, kalaupun muncul di CLK, apakah kita lakukan undo atau tidak? Nah, seperti itu ya. Nah, itu semua kembali lagi kepada subjektivitas dari si analis ya. Oke, nah sekarang ada beberapa cara untuk mengetahui bahwa memang terjadi contingent liabilities atau tidak dari suatu transaksi yang dilampirkan di laporan tahunan. Pertama adalah akurasi gitu ya. Akurasi dari si karena kita kalau hanya sekedar informasi, oh terjadi sengketa hukum, tapi nilainya nggak diketahui, sama aja dan bohong. Kita juga jadi bingung nanti cara melakukan undo ya, undo terhadap contingent liabilities-nya gitu ya. Nah, seperti jadi harus ada nih estimasinya dan memang dasar misalkan kerugiannya gitu ya. Tuntutan hukum kan biasanya gugatan itu masuk ke pengadilan disertai dengan angka ya. Menggugat perusahaan sebanyak 1 triliun gitu ya. Nah, artinya apa? Ini udah masuk ke ranah hukum dan ini seharusnya bisa merupakan suatu estimasi yang akurat. Kenapa? Karena ya sudah tertera bahwa memang dia digugat senilai 1 triliun. Tinggal benar atau enggak gitu, bisa menang atau enggak gitu ya. Nah, kalaupun menang belum tentu juga kalaupun kalah belum tentu juga harus membayar 1 triliun. Bisa jadi mungkin 500 miliar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahami gitu ya. Jadi pertama akurasinya ya. Kemudian juga yang kedua adalah disclosures-nya. Ya, jadi seperti itu. Jadi disclosures-nya itu kelengkapan dari si deskripsi dari si contingent liabilities tersebut atau dari transaksi tersebut. Dari segi latar belakangnya, kemudian juga degree of risk-nya ini maksudnya adalah bahwa ini kemungkinan terjadinya berapa persen gitu ya. Nah, misalkan di situ kalau tidak disebutkan, kadang ada yang menyebutkan, ada yang tidak gitu. Misalkan, nah ketika tidak disebutkan maka kita harus bisa menentukan ini bakal menang atau enggak gitu ya. Nah, caranya gimana? Pertama baca berita-berita yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Seperti halnya, contohnya salah satu emiten juga yang digugat ya, namanya yang Rocky Gerung, Sentul City gitu ya. Nah, itu kan gede banget ya gugatannya dan bisa dilihat gitu bahwa dari berita yang ada dari ini ya dan juga persidangan juga bisa diikuti secara live gitu ya. Nah, itu sampai mana tuh? Biasanya kalau dia kasus besar suka wartawan suka memberitahu gitu ya perkembangan kasusnya. Itu analis harus bisa mengcapture itu dan langsung dengan subjective judgment-nya menentukan bahwa oh oke, probabilitas menangnya adalah sekian persen gitu ya. Kalau ternyata dari berita-berita yang ada menyimpulkan 30%, nah ini 30% menang, berarti 70% bakal kalah gitu ya. Nah, maka ini langsung diundo oleh si analis gitu ya. Nah, yang diundo berapa? Harus ada jumlahnya, jumlah gugatannya gitu ya.
Nah, kalau sengketa hukum ini enak, tinggal ada gugatannya, nilainya berapa gitu ya. Nah, yang susah itu adalah kalau kita mau melampirkan eh, kayak gempa gitu ya, potensi kerugian akibat gempa itu ke dalam suatu hitungan yang pasti. Kenapa? Ya, itu sangat susah banget gitu ya untuk menjustifikasi misalkan akan timbul kerugian 100 juta gitu ya atau 1 miliar karena nanti kemungkinan akan gempa ya. Itu kan masih eh, ini ya masih masih sangat susah sekali menentukannya karena pertama bisa jadi gitu ya lebih dari itu karena misalkan bangunnya runtuh semua dan dia mungkin ya mungkin harus melakukan reparasi yang sangat signifikan gitu ya atau bisa jadi juga hanya kecil gitu ya. Nah jadi itu lebih susah kalau kita menentukan berapa potensi kerugian yang muncul akibat gempa dibandingkan potensi kerugian yang muncul akibat gugatan hukum ya karena kalau gugatan hukum udah ada nilainya ya. Nah, kemudian bagaimana nih tindakan si perusahaan dalam mengatasi resiko kerugian tersebut atau resiko timbulnya kerugian yang mengakibatkan munculnya contingent liabilities gitu ya. Contingent liabilities ini nanti kebalik berarti ya adanya contingent liabilities ini nanti akan menimbulkan kerugian di masa yang akan datang ya. Bagaimana potensi dari si contingent ini ya dikonversi menjadi suatu loss ya, loss yang nanti harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, berapa persen chance-nya tadi ya, degree of risk itu berkaitan dengan probabilitasnya. Nah, sekarang 30% let's say itu terjadi probabilitasnya. Nah, maka ini masih kalau misalkan 30% dia menang gitu ya, berarti 70% dia kalah gitu ya. Nah, maka gimana caranya mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengecilkan probabilitas ini ya. Nah, ada nggak tuh dari berita-berita yang ada gitu ya. Nah, ini mau tidak mau harus dari berita. Kalau dari laporan tahunan juga bisa gitu ya. Nah, silakan nanti tergantung pada kreativitas kamu. Nah, seperti itu. Oh, ternyata perusahaan dan di Bukalapak ada mitigasi terhadap gugatan tersebut. Nah, bla 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 bla. Nah, dari situ berarti oh, ketika ada gugatan kemudian langkah mitigasinya jelas gitu ya. Itu akan menurunkan chance probabilitas untuk terjadinya kerugian yang lebih besar ya. Sehingga bisa jadi kalau informasi yang lengkap kita tidak jadi melakukan undo contingent liabilities ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga harus mampu mengetahui adanya bias atau tidak gitu ya. To not record atau underestimate contingent liabilities gitu. Jadi sengaja nih nggak ditampilkan di CLK. Nah, jadi ini kita harus mampu juga melihat situasi tersebut ya. Dilihat dari kontraknya. Kemudian juga harus hati-hati terhadap big bets ya. Ya, big bets ini dia contohnya adalah ya cadangan kerugian. Nah, ini juga masih contingencies ya. Cadangan kerugian dicatat terlebih dahulu. Nah, ini hati-hati. Kemudian juga kita harus melihat bagaimana review fillings ya ini compliance ya biasanya dari DJP dari otoritas pajak gitu ya. Nah, track kasusnya gimana gitu ya. Biasanya apakah dia kasus sering diperiksa sehingga menimbulkan sengketa pajak ke pengadilan pajak atau tidak. Nah, ini bisa dilihat di detailsnya gitu ya di laporan tahunannya dan juga harus menganalisis terkait dengan sengketa pajak yang mungkin terjadi. Gitu ya. Jadi deferred tax notes ini artinya adalah contohnya seperti kalau dalam perpajakan itu adanya kompensasi kerugian ya, karena SPT-nya LB gitu ya, lebih bayar. Nah, seperti itu. Nah, ketika SPLT-nya LB lebih bayar ini karena apa? Karena dia terjadi kerugian ya yang sangat besar di tahun tersebut, misalkan akibat pandemi. Nah, rugi ini bisa dikompensasi selama 5 tahun. Nah, artinya ketika dia terjadi kompensasi kerugian dan mengakibatkan SPT-nya LB, ini chance diperiksanya lebih gede gitu. Nah, maka kalian harus cermat, oh ini rugi, kemungkinan akan diperiksa pajaknya. Dilihat di income tax liabilities-nya. Nah, bisa jadi kita agak konservatif dalam hal ini, takut kalah ya udah berarti nanti income tax liability-nya akan kita melakukan undo accounting distortion gitu ya. Nah, seperti itu. Atau nanti income tax expense-nya berarti ini kaitannya dengan income tax expense nantinya. Sehingga akan kita revisi nanti income tax expense-nya menjadi lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah dampak dari
contingent liabilities dan bagaimana cara kita menganalisis ya. Jadi memang seperti itu dan biasanya kalau ternyata si analis mendapatkan kesimpulan bahwa oh ini contingent ya dan kita ya masing-masing analis beda nih persepsinya. Oh, persepsi terhadap kasusnya gitu ya. Oh, ini kayaknya harus diando nih gitu ya. Nah, bisa jadi dia akan melakukan ando meskipun chance-nya kecil. Tetapi kalau untuk analis yang memang dia ya alirannya itu ya tidak apa namanya ya jangan langsung diando nanti aja kalau udah terjadi gitu ya. Nah, maka biasanya yang kontingen ini akan di-skip oleh dia hanya dijadikan sebagai catatan saja ya. Tidak akan dilakukan recasting terhadap si liabilities dari yang bersifat kontingen yang bersifat probabilitasnya kurang dari 50%. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kita lanjutkan pada video selanjutnya.